Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah konsep dasar IPS. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS dalam multi skill. Nah, kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa pendidikan IPS tentu sangat penting bagi proses pembelajaran di sekolah dasar ya. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami bahwa pendidikan IPS memiliki keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai oleh calon guru ya. Nah, di sini yang harus dikuasai oleh calon guru tentu berkaitan dengan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yang sering kita dengar adalah bahwa kemampuan dari calon pendidik ataupun calon guru untuk berkecakapan ya dengan 4CS ya. Yang kita sering dengar adalah keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan bekerja sama. Namun demikian, yang harus diketahui juga bahwa kita perlu juga menguasai tentang ICTs, di mana information, media, and technology skill juga harus dikuasai. Dan selanjutnya berkaitan dengan karakter building dan spiritual value. Nah, oleh karena itu framework ini harus benar-benar dipahami dan konsekuensinya adalah tentu penguasaan oleh calon guru maupun calon pendidik. Dan aspek-aspek yang harus dikuasain tentu berkaitan ya. Misalkan berkaitan dengan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, yaitu aspeknya berpikir secara kreatif, bekerja kreatif, kemudian mengimplementasikan inovasinya. Adapun berpikir kreatif dan problem solving, aspeknya penalaran efektif, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan, serta memecahkan masalah. Adapun komunikasi dan kolaborasi, yaitu aspeknya berkomunikasi secara jelas, berkolaborasi dengan orang lain. Dan untuk informasi media teknologi, yakni aspeknya mengakses dan mengevaluasi informasi, menggunakan dan menata informasi, menganalisis dan menghasilkan media, serta mengaplikasikan teknologi secara efektif. Dan adapun karakter building, ya pengembangan karakter, yaitu menunjukkan perilaku scientific attitude, ya di mana ada hasrat ingin tahu, jujur, teliti, terbuka, dan penuh kehati-hatian, serta menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di masyarakat. Adapun spiritual values, yaitu menghayati konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan, menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu maknanya adalah bahwa calon guru ataupun pendidik harus memiliki framework ini ya di dalam mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Selanjutnya yang penting untuk diketahui juga bahwa keterampilan sosial ini harus dikuasai. Karena pada dasarnya adalah kita sebagai makhluk sosial seharusnya memiliki keterampilan sosial juga. Namun apa sih yang dimaksud dengan keterampilan sosial? Keterampilan sosial untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi di dalam kelompok. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa memiliki pemetaan terhadap keterampilan sosial ini? Karena berkaitan juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, kemudian bagaimana berkomunikasi, ngobrol dengan sesama, dan juga berpartisipasi dengan sesama. Nah, oleh karena itu, ketiga poin ini, interaksi, komunikasi, dan partisipasi akan membentuk di dalam keterampilan sosial. Kemudian yang menghubungkan dengan keterampilan sosial itu ada 8. Yang pertama adalah keterampilan dasar berinteraksi. Keterampilan dasar berinteraksi berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Kemudian keterampilan berkomunikasi, juga berkaitan bagaimana kita menyampaikan sesuatu atau menginformasikan sesuatu kepada sesama.
Kemudian keterampilan membangun kelompok atau bekerja sama. Ya, ini tentu akan berkaitan dengan sesama juga. Keterampilan menyelesaikan masalah berkaitan dengan bagaimana problem itu diselesaikan. Kemudian menjalin hubungan dengan orang lain artinya juga berkaitan dengan interaksi. Dan menghargai diri sendiri serta orang lain ini juga berkaitan dengan awareness ya, kesadaran dalam diri sendiri maupun juga kesadaran terhadap orang lain. Dan memberi atau menerima kritik. Nah, ini juga akan berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita ketika memberi kritik juga tentu harus menerima kritik di dalam berinteraksi. Yang terakhir, bertindak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Karena pada hakikatnya di dalam lingkup sosial ataupun lingkup masyarakat ada norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan ini memang wajib diperhatikan oleh kita. Nah, oleh karena itu keterampilan sosial akan dikuasai oleh kita sebagai calon guru maupun sebagai pendidik. Nah, selanjutnya berkaitan dengan guru saat ini perlu mengembangkan atau membekali siswa dengan keterampilan abad 21, yang artinya adalah keterampilan abad 21 pada dasarnya bukan hanya untuk guru juga melainkan untuk siswa. Nah, yang dibutuhkan oleh siswa apa? Maka dari itu guru juga harus bisa menginterpretasikan ya, di mana ada kualitas karakter, literasi dasar maupun kompetensi. Adapun di kualitas karakter, kita mengenal yang namanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini menjadi hakikat penting di dalam menyampaikan kepada siswa juga ya. Di mana kita juga sudah mengenal yang namanya penguatan program karakter ya. Nah, di sini disebutkan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ya. Kemudian berkebinekaan global, ya, menghargai ataupun juga memahami tentang perbedaan-perbedaan secara global, ya, baik itu dari etnis, ras, suku, kemudian bahasa, dan lain sebagainya. Dan juga bergotong royong, ya, kemauan untuk bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian ada mandiri, ya kemampuan untuk menghargai diri sendiri, kemudian menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, ya. Dan bernalar kritis, yang dimasukkan adalah agar bagaimana siswa juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu secara kritis, ya. Dan terakhir kreatif ya, siswa juga akan tumbuh di dalam dirinya setelah melaksanakan pembelajaran maupun di dalam proses pembelajaran memiliki keterampilan berpikir kreatif. Nah, ini kemudian pelajar disebut dengan profil pelajar Pancasila, mananya adalah ke dalam proses pembelajaran diharapkan adalah guru bisa mengenalkan bahwasanya mereka dapat membentuk diri menjadi pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang perlu dikuasai juga adalah tentang literasi dasar. Ya, literasi dasar ini disebutkan ada 6. Pertama berkaitan dengan literasi baca tulis. Literasi baca tulis ini kecakapan berkaitan dengan bagaimana memahami isi teks yang tertulis maupun yang tersirat dan tersurat. Karena pada literasi baca tulis nantinya dikembangkan di dalam pengetahuan dan potensi diri dari siswa. Setelah menguasai literasi baca tulis, maka dilanjutkan dengan literasi numerasi. Literasi numerasi berkaitan dengan kecakapan menggunakan atau memahami berbagai macam angka dan simbol. Ini juga berkaitan dengan matematika dasar. Hal ini akan diarahkan bagaimana agar siswa memecahkan masalah-masalah praktis dalam berbagai konteks di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian literasi sains. Literasi sains ini kecakapan untuk memahami fenomena alam dan fenomena sosial di sekitar ataupun di lingkungan rumahnya. Tentunya mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Dan kemudian ada literasi digital. Literasi digital ini berkaitan dengan bagaimana siswa menggunakan media digitalnya
secara etis, beretika, dan bertanggung jawab, tentu untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Hal ini sangat penting sekali ditekankan bagaimana literasi digital ini menjadi poin penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam bermedia digital. Selanjutnya, literasi finansial. Literasi finansial ini berkaitan dengan kecakapan siswa mengaplikasikan pemahaman, baik itu dalam konsep risiko, keterampilan, dan motivasinya dalam konteks finansial. Konteks finansial ini artinya berkaitan dengan keuangan. Bagaimana proses siswa mengatur, kemudian bagaimana proses siswa dalam memproses di dalam proses penerimaan ataupun di dalam penggunaan keuangannya ya untuk sehari-hari. Dan terakhir berkaitan dengan literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini yang perlu ditekankan pula ya bahwa literasi budaya dan kewargaan adalah kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Dan juga bagaimana siswa juga memahami bahwa sebagai warga negara yang baik juga memiliki hak dan kewajibannya. Nah, 6 literasi dasar ini perlu disampaikan kepada siswa, perlu juga diimplementasikan kepada siswa. Sebagai calon guru maupun sebagai calon pendidik, tentu 6 literasi dasar ini sudah menjadi karakteristik bagi seorang guru ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kompetensi. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kompetensi dari peserta didik maupun guru berkaitan dengan keterampilan abad 21. Nah, saya tekankan kembali ya bahwa di dalam keterampilan abad 21 ada yang disebut dengan problem solving ya, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kreativitas dalam kesehariannya pula tentu siswa juga memiliki keterampilan berpikir kreatif. Kemudian berpikir kritis maupun analitis dan juga berkolaborasi ya dan ada juga kemampuan berkomunikasi dan terakhir berkaitan dengan etika dan akuntabilitas. Keenam ini akan berhubungan juga dengan ICT, kemudian life and career skill seperti yang disebutkan di awal. Nah, selanjutnya, nah ini juga yang paling penting juga saya menyampaikan berkaitan dengan ini adalah satu model yang dapat diterapkan oleh guru ya, oleh mahasiswa juga. Bagaimana model ini menjadi lifelong action learning ya, bagaimana agar menjadi manusia yang potensial sehingga di dalam penerapan pembelajarannya akan terus berjalan sepanjang hayat. Nah, lifelong action learning ini terbagi ke dalam satu konsep pertanyaan ya, 5W1H. Diawali dengan who ya, learner, artinya pembelajarnya siapa. Nah, ini tentu kita sendiri ya. Kemudian why, quality of life atau sustainable, ya ini kan keberlangsungan di dalam kehidupannya. Dan kenapa? Ya pertanyaannya mengapa ya. Dan selanjutnya what ya atau life or work bestly ini sebagai bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana pekerjaan selanjutnya. Dan juga when ya kapan, lifelong, continuous, otomatis kan terus menerus ya sepanjang hayat. Dan kemudian di mana, tentu ini berkaitan dengan komunitasnya, di mana dia bekerja, kebutuhan dia di mana, tentu ini akan berkaitan where ya dan di mana. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana melakukannya gitu ya. Experiential learning ini di dalamnya disebut dengan critical and reflective. Artinya adalah pengalaman belajarnya tentu berkaitan dengan bagaimana berpikir kritis dan bagaimana memiliki kemampuan melakukan evaluasi ya refleksi. Nah, LAL ini harus dan terus-menerus ditumbuhkan kepada mahasiswa dan juga kepada calon guru maupun calon pendidik. Karena pada hakikatnya pembelajar itu tidak mengenal yang namanya usia ya.
Karena never out to learn, ya tidak pernah yang namanya usia itu menjadi batasan dalam belajar. Oleh karena itu, lifelong action learning sangat tepat untuk diimplementasikan kepada kita semua sebagai calon pendidik maupun calon guru. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan saya sangat penting sekali merujuk kepada kemampuan kita di dalam membaca, mungkin masih sangat sedikit sekali ya, merujuk kepada, PISA ya, Program International Student Assessment, di mana Indonesia juga masih di dalam peringkat yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu diperlukan yang namanya reading, strategy ya. Dan keterampilan membaca ini juga diharapkan agar kalian juga bisa menjadikan membaca itu sebagai lifestyle ya. Nah, ada petunjuk 7 langkah yang dapat dimiliki oleh kalian sehingga kalian memiliki keterampilan dalam membaca. Yang pertama adalah kenali, pahami, dan pelajari kata-kata baru. Maksudnya adalah kita mengenali buku tersebut, kita memahami buku tersebut, dan kita mempelajari ada kata-kata baru apa yang mungkin muncul dan belum pernah kita dengar sebelumnya. Yang kedua adalah pahami mengapa kita harus membaca buku. Mengapa kita harus membaca buku dan tentu kita harus memahami tersebut. Yang ketiga, lihatlah sekilas seluruh teks. Tentu kita akan melihat terlebih dahulu halaman pertama, kedua, ketiga. Kita melihat terlebih dahulu seluruh teks tersebut dan mungkin juga bisa langsung kita membacanya. Kemudian cobalah untuk memprediksi tentang apa yang akan dibaca. Nah, misalkan kamu membaca tentang pendidikan IPS, prediksi saja kira-kira di dalamnya apa. Dan itu juga akan memberikan jangkauan lebih luas, kita memberikan nalar kritis kita, seperti apa sih isinya dan yang dituangkan oleh seorang penulis. Kemudian beristirahatlah saat kamu membaca dan bertanya terhadap diri sendiri pertanyaan tentang teks tersebut. Maksudnya adalah kita juga akan memberikan pertanyaan kepada buku tersebut. Kenapa ini ditulis tentang ini? Ya, sehingga kalian bisa menyebutkan loh harusnya ini tidak dituliskan tentang seperti ini. Mungkin saja begitu. Nah, kemudian lanjutkan dengan terus pikirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Barangkali mungkin akan terus terfikir di dalam diri kalian bahwa, oh ya, akan saya temukan di halaman berikutnya, atau jangan-jangan saya akan menuliskannya. Itu justru jauh lebih bagus. Dan yang terakhir adalah bikinlah ringkasan, di mana resume itu akan menjadikan wadah kalian untuk bisa mengulang kembali. Ternyata buku ini berhubungan dengan apa, berhubungan dengan siapa, dan berhubungan dengan bagaimana gitu ya. Oleh karena itu, keterampilan membaca tentu tidak selamanya akan sama seperti ini, namun ini menjadi panduan atau langkah kalian untuk bisa memiliki strategi khusus di dalam membaca. Mudah-mudahan dalam pendidikan IPS multi skill ini akan menjadi satu pedoman kalian untuk mendapatkan banyak perubahan ya, termasuk bagaimana kita memahami pendidikan IPS di sekolah dasar. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Jangan lupa untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih.